Kedua cawapres, Hatta Rajasa dan Yusuf Kala adalah veteran di kabinet. Hatta menyebut bonus demografi dikombinasikan dengan produktivitas menjadi berkah. Adapun JK seperti pasangannya Joko Widodo mendengungkan revolusi mental dan pendidikan berkeadilan. Mana yang lebih realistis untuk Indonesia? Jangan disalahartikan seakan-akan suatu pemberontakan, tidak. Revolusi ialah bekerja cepat, perubahan cepat. Karena kita mengetahui semua, Bapak calon capres itu tiap hari mengatakan kebocoran mental, artinya kalau kita tidak cepat, bagaimana kita bisa atasi itu? Bagaimana masalah-masalah nasional kita yang akibatnya karena mental manusia, bagaimana korupsi yang besar itu, bagaimana penyelewengan keras, kalau ini kan asal-usulnya daripada perilaku mental bangsa. Nah, kalau kita hanya evolusi butuh 20 tahun, sudah habis negeri ini baru selesai. Jadi kita harus bekerja keras, bekerja bersama-sama. Ini tanggung jawab semuanya, sehingga pendidikan harus cepat, merata, pendidikan bermutu, budi pekerti yang baik. Itu tujuan-tujuan berbangsa kita. Dalam sesi crossfire atau saling bertanya, Hatta Rajasa mempertanyakan penjelasan revolusi mental yang menjadi terobosan pasangan Jokowi Yusuf Kala. Adapun JK sebaliknya menanyakan bagaimana Prabowo Hatta akan memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi ini haruslah kita isi masyarakat Indonesia dengan ilmu pengetahuan dan berkemampuan teknologi. Sehingga bonus demografi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan neto akibat dari bonus demografi tersebut. Kira-kira lebih dari 10% perkiraan saya apabila betul kita serius menangani dengan baik. Lalu, bagaimana kedua kandidat merealisasikan janji-janji manis saat kampanye, terutama untuk mengembangkan riset? Karena itulah maka inovasi dapat dikerjakan. Mengenai biaya semuanya itu, saya kira kita semua cukup dengan 20% yang selalu naik. Satu-satunya departemen yang tidak pernah turun biayanya adalah Kementerian Pendidikan. Kita mempersiapkan untuk inklusif dan berkeadilan tersebut, pertama, anggaran kita naikkan, terutama untuk perguruan tinggi kaitannya dengan IPTEK, meningkatkan bantuan operasi 2 kali lipat ke depan, menyalurkan 10 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan untuk dana-dana riset yang fokus kepada prioritas-prioritas. Guru harus kita tambah dalam waktu 5 tahun ke depan sedikitnya 800.000 dan meningkatkan kualitas serta meningkatkan kesejahteraan para guru. Kenapa kecil sekali? Karena kita lihat aja ya, itu perbandingan antara anggaran untuk ristek dengan APBN itu bumi dengan langit dengan antara ristek atau antara itu di dalam bidang pendidikan ya, yang mendapatkan porsi 20% dari anggaran negara ya. Sementara untuk ristek itu kecil sekali, sangat kecil ya, itu kalau nggak salah sekitar 0,38 dibandingkan dengan APBN kita ya. Kita perlu melihat apa yang dijalankan oleh Singapura, tetangga kita paling dekat. Singapura itu pemerintah memberi uang pada inovasi-inovasi, rencana-rencana inovasi yang dilakukan oleh generasi muda. Lihat saja di televisi Channel News Asia, ada acara itu. Anak-anak muda mempresentasikan rencana inovasi mereka. Dan itu mendapatkan dana dari pemerintah. Dan itu diiklankan di mana-mana. Begini, kegiatan atau dinamika riset itu membutuhkan dana, seperti itu. Nah, kalau dana itu tidak bisa diperoleh, ya maka itu akan menghambat kegiatan penelitian itu sendiri. Misalnya di Amerika, mereka itu kemajuan riset di perguruan tinggi itu didanai atau didukung oleh ekonomi pemerintah atau federal, seperti itu. Tapi di sini tidak. Di Indonesia banyak yang pihak-pihak yang justru mengharapkan hasil penelitian, tapi justru secara operasional tidak didukung oleh kemampuan itu. LIPI menghitung minimal butuh anggaran riset per tahun 100 triliun rupiah untuk mengoptimalkan riset, khususnya di bidang teknologi.
Ini sekitar 1% dari APBN. SDM-nya mampu, tapi mereka nggak dikasih kesempatan, nggak ada kesempatan. Nah, jadi sekarang siapa yang salah? Nah, ya saya pikir kita semua yang harus memikirkan. Pemerintah harus memberi kesempatan para peneliti riset. Gimana? Kasih dana riset yang banyak. Kedua, dari swasta pun harus membantu ini. Setiap perusahaan wajib misalnya diwajibkan untuk memberikan misalnya sekian persen untuk dana riset gitu. Nah, itu akan menarik gitu. Nah, kalau itu dia lakukan, itu mungkin riset akan berkembang hebat. Prabowo Hatta siap mengalokasikan 20 triliun rupiah dari APBN 2015 sampai 2019 untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di seluruh universitas. Sementara, untuk sekolah termasuk pesantren hingga tingkat SD hingga SMA dijanjikan dana perbaikan kualitas 150 juta rupiah per sekolah. Adapun Jokowi JK mengandalkan Kartu Jakarta Pintar untuk menjamin pendidikan untuk semua, menyediakan fasilitas pendidikan dengan target partisipasi 100% untuk SD dan 95% SMP. Orang nomor satu di Indonesia itu sebaiknya pertama-tama bukan orang yang pintar ngomong, tetapi orang yang bisa memberi contoh yang baik. Memiliki kejujuran, memiliki kesederhanaan, dan setidak-tidaknya menghindari apa yang sejak reformasi kita anggap buruk, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Saya ya, apa yang dikatakan JK lebih masuk akal. Kenapa demikian? Anda jangan lupa ya, ketika dia menjadi wakil presiden pada 2004-2009, itu ada satu kata kunci yang memang dia ingin lakukan untuk Republik ini, itu adalah social security atau jaminan sosial. Makanya kemudian ketika era itulah misalnya Pak JK ini mengundang itu para dosen-dosen dan juga peneliti dari Australia ya, teman-teman saya nggak perlu menyebutkan namanya, diundang ke Jakarta, ditanya bagaimana sistem DOL atau sistem social security yang ada di Australia, dan kemudian itulah awal dari bagaimana pemerintah SBY itu kemudian bersama partai-partai politik dan DPR itu mengkaji yang kemudian menjadi undang-undang yang melahirkan BPJS, yang undang-undang yang melahirkan apa yang terkait dengan kesehatan dan kemudian jaminan sosial.